Selamat mendengarkan podcast ini. Roma 8 ayat yang kedua, yang dalam bahasa Yunani berbunyi Nomos to pneumatos tesos en Kristo Yesus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan roh yang memberi hidup. Kalimat ini sebenarnya sukar diterjemahkan. Nomos to pneumatos tesos. Ini kalimat yang sukar diterjemahkan. Tetapi terjemahan yang paling bisa diterima adalah hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Dari kalimat ini dikemukakan adanya hukum roh kehidupan. Nah, kata kehidupan dalam bahasa aslinya zoe, ini berarti selain artinya hidup atau kehidupan, juga berarti keadaan seseorang yang memiliki vitalitas atau menghidupkan atau menggerakkan atau menggelorakan. Hukum roh kehidupan, hukum roh yang bisa menggerakkan, menggelorakan, yang memiliki vitalitas. Hukum roh kehidupan menunjukkan adanya tatanan dalam masalah roh atau masalah kodrat hidup. Hukum ini berkenaan dengan adanya roh dalam arti spirit atau gairah yang bisa menghidupkan atau menggelorakan atau memberi perubahan dalam kodrat manusia. Saya ulangi, hukum ini berkenaan dengan adanya roh, spirit atau gairah yang bisa menghidupkan, menggerakkan atau menggelorakan, yang bisa mengubah kodrat hidup manusia. Untuk mengalami sebuah perubahan dari manusia yang berkodrat dosa kepada manusia yang berkodrat ilahi, itu ada mekanismenya, ada tatanannya, atau ada hukumnya secara ketat. Tidak bisa terjadi dengan mudah atau terjadi tanpa tatanan. Tidak bisa terjadi atau berlangsung tanpa hukum atau tanpa tatanan. Dalam hal ini nampak betapa Allah adalah pribadi yang tertib dengan tatanan yang cerdas. Allah kita bukan Allah tanpa tatanan atau hukum sehingga bertindak sembarangan. Biasanya kalau Allah atau dewa-dewa tertentu kalau diminta sesuatu dia akan memberi. Yang penting yang meminta itu memiliki cara-cara tertentu atau ngotot atau ngeyel, disertai puasa, doa dan lain-lain. Allah kita bukan Allah yang bisa diatur begitu. Allah yang punya tatanan. Makanya kalau orang Kristen yang benar itu orang Kristen yang pasti tidak sembarangan menaikkan doa. Dan nanti di dalam Roma pasal 8 kita juga belajar mengenai roh itu mengajar kita berdoa. Jadi tidak sembarangan kita itu meminta sesuatu. Ya. Harus mengerti tatanannya. Nah, kembali ke pokok masalah. Di sepanjang zaman kapanpun dan dimanapun, itu nampak keagungan dan elegansi Tuhan, elegannya Tuhan dalam tatanan tersebut. Tatanan Tuhan bukan tatanan yang bisa bernilai atau bernuansa primitif dan kampungan karena tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Kebenaran yang murni itu kebenaran yang memiliki dinamisitas dan fleksibilitas yang tinggi, yang di sepanjang zaman kapanpun dimanapun bisa mengikuti. Kekristenan itu begitu. Tidak ada hukum-hukum lahiriah yang membuat agama menjadi kesannya primitif atau masih membawa nuansa primitif. Kekristenan itu
memiliki dinamis dan fleksibilitas yang tinggi tanpa merusak esensi kebenaran. Hanya Allah seperti ini yang ada di Alkitab. Dan tatanan Allah pasti sangat logis, sangat realistis, tidak bersifat mistis. Tidak bersifat mistis yang tidak masuk akal. Allah yang benar, Allah yang punya tatanan. Nah sekarang bicara soal hukum roh kehidupan itu tatanan. Punya fleksibilitas enggak? Atau dinamisitas enggak? Nah kita lihat. Ya kita lihat. Mengenai pembaharuan roh, seseorang tidak dapat memiliki atau mengalami pembaharuan dalam rohnya atau perubahan kodratnya tanpa anugerah dalam Yesus Kristus serta melalui pergumulan seperti yang dialami Paulus. Bicara mengenai hukum roh kehidupan, intinya adalah bahwa tidak ada perubahan kodrat dari kodrat dosa ke kodrat ilahi tanpa proses, tanpa pergumulan. Paulus di Roma 7 dan 8 itu menunjukkan pergumulannya untuk memiliki perubahan kodrat. Untuk perubahan itu ada hukum atau tatanan yang mengatur sehingga bisa berlangsung atau terjadinya pembaharuan roh. Jadi pembaharuan roh itu tidak terjadi secara otomatis. Makanya kalau kita melihat Roma pasal 8 ayat 2 dalam bahasa Indonesia, roh yang memberi hidup memerdekakan kamu dari hukum dosa. Itu kesannya Roh Kudus memerdekakan. Padahal terjadinya perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi itu bukan Roh Kudus, tapi hukum roh kehidupan. Proses. Paulus sendiri mengupayakan berlangsungnya proses itu, di mana dia menundukkan pikirannya dengan sungguh-sungguh pada kesucian Allah, sekalipun tubuhnya masih ada dalam kodrat dosa. Ini kalau saudara-saudara kita yang baru mendengar apa yang saya kemukakan, juga bisa ada bingungnya saudara. Kita mestinya membedah Roma pasal 7. Bagaimana Paulus menghadapi ada keinginan di dalam dirinya yang tidak sesuai kehendak Allah. Dia tahu apa yang baik, yang jahat dia lakukan. Makanya dia dengan sungguh-sungguh menundukkan pikirannya kepada hukum Allah yang berstandar kesucian Allah. Sementara tubuh insaninya masih di bawah kodrat dosa. Ini proses. Sampai berapa lama itu? Nah ini proses. Kalau saudara membaca Roma pasal 8, kita belum sampai ya. Nanti kita bahas mengenai pernyataan Paulus yang mengatakan bahwa kamu yang mematikan keinginan daging. Kamu yang mematikan. Bukan roh. Kamu. Bukan Roh Kudus maksudnya. Tapi itu nanti ya. Maksud saya mengatakan ini bahwa memang ada perjuangan yang kita miliki. Dan itu tatanan. Itu hukum roh kehidupan itu. Nah terkait dengan hal ini kita perlu membaca Efesus 4. Ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh. Tuh. Roh itu bisa dibaharui. Dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roh di sini tentu maksudnya gairah, spirit hidup, ya. Inilah perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Perubahan ini tidak boleh dipahami secara mistik. Jadi ajaib, secara spektakuler, tapi proses panjang yang logis.
yang realistis dialami. Dan ini tatanan yang tadi saya sebut berulang-ulang. Hukum apa? Roh kehidupan. Jadi hukum roh kehidupan adalah hukum atau tatanan di mana seseorang yang mau mengalami pembaharuan roh harus melalui proses dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, harus ada kata Roh Kudusnya. Hukum roh kehidupan adalah tatanan di mana seseorang yang mau mengalami pembaharuan roh, pembaharuan spirit, gairah hidupnya, harus mengalami proses dipimpin roh. Orang percaya yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus akan memperoleh spirit atau gairah yang juga ada pada roh itu, yang juga ada pada Tuhan Yesus Kristus. Orang tidak akan menemukan gairah itu tanpa hidup dipimpin oleh roh. Melalui proses dipimpin oleh Roh Kudus, melalui proses dipimpin oleh Roh Kudus, seorang Kristen menemukan gairah atau spirit seperti spiritnya Roh Kudus. Spirit yang sama juga dimiliki Tuhan Yesus. Dan spirit itu atau roh itu akan menyatu dalam diri orang percaya menjadi miliknya secara permanen sampai kekekalan. Dan itu tidak akan lepas dari dirinya. Dari hal ini, seseorang dapat mengenakan kodrat ilahi secara permanen. Jadi, melalui pimpinan Roh Kudus, seseorang menemukan gairah, spirit. Gairah atau spirit ini juga ada pada Roh Kudus, juga ada pada Tuhan Yesus. Yang nanti menyatu dengan kita menjadi milik kita yang permanen. Dan ini yang mengubah kodrat kita. Dan orang yang memiliki spirit itu, di Roma 8 ayat 9 dikatakan memiliki roh Kristus. Roh Kristus bukan rohnya Yesus, tetapi roh atau spirit yang sama seperti yang ada pada Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan orang yang menuruti roh itu, spirit itu, bisa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang dihadapi oleh orang Kristen itu, saudara, hukum dosa. Bukan hukuman dosa. Hukuman dosa sudah dipikul di kayu salib, telah selesai. Yang belum selesai, hukum dosa, kodrat dosa. Hukum dosa ini harus diubah menjadi kodrat ilahi. Bagaimana bisa terjadi ini? Ketika Roh Kudus menuntun seseorang. Roh Kudus memperkenalkan spirit roh. Roh, spirit gairah yang ada pada Roh Kudus juga ada pada Tuhan Yesus. Kalau gairah ini terus dikembangkan, artinya dipimpin Roh Kudus, gairah itu makin utuh, makin lengkap, makin kuat, dan seseorang menurut menyerahkan diri pada gairah itu. Kodrat ilahi ini yang kemudian terbangun dalam hidupnya. Ini dimatikan. Itu dimatikan. Saya sudah menyinggung minggu lalu adanya hukum gravitasi. Kenapa orang memiliki kodrat dosa? Begini, saudara. Saya beritahu dulu dari zaman Adam. Ya, Adam ya. Nanti kita sampai ya. Kita membahas juga apakah Tuhan Yesus juga mengalami atau menjalani hukum roh kehidupan? Jawabnya ya. Cuman bedanya, kalau kita
manusia yang sudah memiliki kodrat dosa. Kodrat dosa itu kita warisi dari gen orang tua dan lingkungan. Tetapi Adam dan Tuhan Yesus tidak. Mereka start dari nol. Makanya kalau menurut yang saya pahami, Adam ini pasti dilahirkan dari bayi. Pasti. Tapi ini tidak usah diributkan karena tidak perlu. Seperti Tuhan Yesus juga dari nol. Sama-sama dua-duanya ya dilahirkan dalam keadaan kalau dikatakan kudus boleh. Kudus itu artinya tidak mengandung dosa. Tapi tidak sempurna atau belum sempurna. Nol putul. Nol. Nah, Adam dalam perjalanan hidupnya dia menyerap sesuatu yang bukan dari Allah. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, sehingga meleset dan tidak terbangun manusia Allah. Tidak terbangun kodrat ilahi. Dia gagal menjadi aitios. Biangnya gagal, di bawahnya gagal. Di Kejadian pasal 6, Roh Kudus, maksud Roh Allah masih mencoba ada dalam hidup keturunan Adam dari Set. Tapi ternyata mereka hidup sesuka sendiri. Mengambil istri sesuka hatinya. Dan Roh Allah undur. Sebenarnya waktu itu kan belum ada hukum. Ambil istri dari mana-mana, ya, nggak boleh. Kan nggak ada hukum itu. Kok Tuhan marah? Mestinya nggak perlu marah dong, orang belum ada hukum. Memang belum ada hukum, tetapi mestinya mereka itu menuruti kehendak Roh. Standarnya menuruti kehendak Roh. Mereka tidak ngikutin. Makanya di Kejadian pasal 6 dikatakan mereka mengambil istri sesuka hati mereka. Yang mereka pandang baik, cantik. Keturunannya pun walaupun alat mencoba masih memimpin gagal. Karena daging adanya. Nah, nanti kita ketemu dengan keinginan daging. Nah, keinginan daging itu dalam bahasa aslinya bukan keinginan. Tapi phroneo. Cara berpikir daging. Nah, menarik sekali kan? Bukan keinginan tapi cara berpikir teks aslinya. Phroneo. Makanya kalau orang Kristen harus punya phroneo-nya Kristus Yesus. Ya, itu artinya tidak memiliki phroneo daging. Phroneo daging itu artinya semua cara berpikir yang bukan dari Allah itu daging. Ya. Nah, Adam ini gagal. Tuhan Yesus start from zero juga. Bertumbuh juga. Sampai pada kesempurnaan. Jadi saudaraku sekalian, manusia itu meleset. Nggak mungkin bisa tepat. Karena kodrat dosa. Manusia tidak menjadi manusia seperti rancangan Allah. Kegagalan memiliki gambar, selem, dan rupa demut Allah membuat manusia hidup menurut daging, bukan menurut roh. Hidup menurut daging artinya hidup dengan cara berpikir yang tidak sesuai dengan cara berpikir Allah. Jadi kalau cara berpikir, pola berpikirnya tidak seperti yang dimiliki oleh Allah, mestinya manusia segambar serupa dengan Allah. Ya, tapi karena gagal membangun gambar dan rupa Allah, maka manusia tidak mungkin dapat bertindak, berperilaku tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah, mencapai kesucian yang berstandar Allah. Tidak mungkin. Nah, istilah Martin Luther non posse non picare, tidak bisa tidak manusia berbuat salah, saya pinjam di sini. Jadi manusia, ya,
tidak bisa melakukan tepat seperti yang Allah kehendaki. Tindakan manusia tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Keadaan ini permanen, ada dalam setiap individu. Keadaan ini permanen. Kecuali nanti kecuali Tuhan Yesus menyelamatkan dia ya. Agama tidak dapat melepaskan manusia dari keberadaan ini. Hanya keselamatan dalam Yesus Kristus yang dapat menanggulanginya. Agama hanya dapat membuat manusia menjadi baik menurut hukum, tetapi tidak membawa manusia kepada kesempurnaan kesucian Allah sesuai rancangan Allah. Nah, manusia dalam keadaan yang berdosa, dalam keberdosaan, tidak bisa mencapai kesucian Allah. Nah, keselamatan dalam Yesus Kristus itu bisa memimpin manusia kembali ke perancangan Allah semula dengan fasilitas yang dia miliki. Setelah manusia ditebus, dibeli, ya, harus menjadi milik Tuhan dulu, maka Allah memberikan kepada manusia Roh Kudus yang menuntun kepada seluruh kebenaran. Kemudian Allah juga memberikan Logos, Injil, yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan melalui segala pengalaman Tuhan memberikan rema. Nah, pembaharuan di sini, saudaraku sekalian, pembaharuan roh di sini paralel dengan terbentuknya cara berpikir yang cerdas. Nah, saudara lihat sini. Saya sudah bicara pelan-pelan nih. Karena saya tahu ini rumit, jadi pelan-pelan. Sudah pelan-pelan pun masih nggak tahu gimana ya. Saudara lihat saya nih. Saudara pasti tahu ya. Salib ini membeli ya, menebus ya. Allah tidak bisa mengubah seseorang kalau tidak punya hak. Semua ada tatanannya. Semua ada tatanan. Roh Kudus hanya bisa hinggap sebagai meterai dan menuntun orang itu kepada seluruh kebenaran. Kalau orang itu anak tebusan. Lalu memberikan Roh Kudus yang menuntun kepada segala kebenaran. Kebenaran itu dari Logos, amin. Dan dari rema ini melalui peristiwa kejadian yang kita alami setiap hari, amin. Dan ini semua mengubah cara berpikir. Ini semua membuat seseorang memiliki kecerdasan roh. Dari hal ini, kodrat manusia diubah. Jadi nggak mistik. Nggak mistik. Kalau orang Batak tinggal di Jawa 50 tahun, itu kodrat Bataknya hilang. Jadi kodrat Jawa. Nah sekarang bagaimana merubah kodrat manusia menjadi kodrat ilahi? Cara berpikirnya diubah. Logis, nggak mistik. Tidak mistik, ngerti saudara? Tapi proses juga. Dan panjang. Itu hukum roh kehidupan. Itu hukum. Itu yang merubah kodrat dosa jadi kodrat ilahi. Logis nggak saudara? Anda boleh tepuk tangan untuk kebenaran ini. Di dalam kecerdasan tersebut terdapat gairah spirit Allah. Terdapat kepekaan untuk mengerti kehendak Allah. Karena cerdas dia peka. Mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Satu hal yang luar biasa adalah ketika seseorang dimerdekakan dari kodrat dosa atau hidup dalam penurutan terhadap keinginan daging, artinya tidak lagi berpikir, tidak lagi memiliki cara berpikir yang salah, kemudian hidup menurut roh yang sama dengan memiliki cara berpikir Allah atau mengenakan kodrat ilahi, maka seseorang dapat hidup dalam kesucian yang bersyarat Allah secara permanen. Ini panjang kalimatnya. Satu hal yang luar biasa. Ketika seseorang dimerdekakan dari kodrat dosa atau hidup dalam penurutan terhadap keinginan daging, artinya tidak lagi memiliki cara berpikir yang salah ya.
kemudian hidup menurut roh yang sama dengan memiliki cara berpikir Allah atau mengenakan kodrat ilahi, maka di situ kesucian yang berstandar Allah secara permanen terbentuk. Jadi kalau orang merasa sudah suci hanya karena minta ampun, itu hukuman dosa yang diselesaikan. Tapi hukum dosanya belum disentuh. Kesucian yang berstandar Allah secara permanen itu membuat orang tidak bisa melakukan kesalahan sama sekali. Dan itu yang dikehendaki Allah. Bukan saja melakukan apa yang baik, tetapi tidak bisa lagi melakukan kesalahan dalam bentuk apapun dan dengan cara bagaimanapun. Dan inilah yang dimaksud dengan hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi kalau ada orang berkata, nggak mungkin kita sempurna, kamu belum masuk proses hukum roh kehidupan. Kamu tidak merubah seluruh cara berpikirmu. Jadi kamu masih di awang-awang, rasanya tidak mungkin. Nah kalau sampai hidup tidak bercacat, tidak bercela, ini kan artinya seseorang itu, saudaraku, menjadi pemenang. Nah, penting sekali untuk memahami apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Tadi sempat saya menyinggung, keinginan daging itu maksudnya cara berpikir daging. Cara berpikir daging maksudnya segala cara berpikir yang bukan dari Allah, yang tidak sesuai dengan Allah. Biasanya didorong oleh kebutuhan jasmani, ambisi, keserakahan, dan berbagai motivasi kodrat dosa kita. Di Roma 8 ayat 5-8 tertulis, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ini hukum kesucian Allah ya. Hal ini memang tidak mungkin baginya, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku sekalian, orang yang mengubah cara berpikirnya, memiliki kecerdasan roh, lalu di situ memiliki gairah ilahi, lalu memiliki kepekaan, itu ndak usah diomel-omelin. Kamu kok mewah-mewah? Ndak usah, memang udah nggak suka dia kemewahan. Dia sudah tidak suka lihat dunia ini. Udah nggak suka dengan sendirinya. Seleranya berubah. Jadi kalau selera belum berubah, kita mau bagaimana? Kita mau paksa dia gimana tuh nggak bisa. Makanya orang harus belajar firman, tiap hari memperhatikan setiap kejadian yang terjadi, menyerap rema selain logos, itu terus diubah dengan intensitas yang tinggi. Kalau nggak bisa. Nah kata keinginan daging dalam teks aslinya phroneo, yang artinya way of thinking, mindset. Jadi cara menerima sesuatu, memproses, menganalisa, mempertimbangkan, kemudian membuat keputusan untuk menyikapinya. Itu di sini. Nah kita dari kecil sudah dilatih dengan cara berpikir yang salah itu. Lahir dengan gen yang sudah rusak, plus lingkungan yang fasik, rusak, udah. Makanya betapa hebat perjuangan Roh Kudus mengubah seseorang. Makanya kalau orang tidak sungguh-sungguh berjuang mengimbangi usaha Roh Kudus, nggak bisa berubah, nggak bisa. Saya ini juga sebenarnya baru mau berubah, atau sedang proses dalam perubahan. Saya sudah bisa mengerti, oh begitu ya. Kalau sampai cara berpikir dirubah, cita rasa jiwa berubah, gairah berubah. Kita nggak usah diomel-omeli, jangan mencintai dunia. Dengan sendirinya kita nggak doyan lagi. Sanjungan, pujian, oh nggak doyan.
udah nggak doyan. Keinginan daging sebenarnya tidak hanya menunjuk kepada gairah atau hasrat atau keinginan. Tetapi keinginan daging ini bicara soal cara bertindak yang berasal dari dorongan kebutuhan daging, kebutuhan jasmani, nafsu-nafsunya, dan pertimbangan yang bukan dari Allah. Ya bukan dari Allah, kan dari kecil kan pertimbangannya dari orang tua. Yang keren yang punya mobil, yang keren itu yang dihormati. Kan dibangun begitu. Sejak lahir masa kanak-kanak sudah membangun cara berpikir, pola berpikir yang demikian. Semua manusia telah membangun dirinya dengan keinginan daging. Nah, pelayanan gereja itu intinya cuman ini. Merubah cara pikir saudara. Kalau saya tidak serius, nggak bisa. Nggak bisa. Sebagian besar saudara ini belum berubah secara signifikan loh. Anda masih belum mengerti loh. Masuk Pak? Iya, bertumbuh terus sampai Anda ngerti. Bahwa ternyata sekarang ini belum mengerti. Karena membangun cara berpikir daging yang sudah kuat dengan selera jiwa yang sudah menyatu. Jadi manusia hidup menurut daging artinya memilih, mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan cara berpikir daging. Daging itu bukan hanya berarti daging ini loh, tapi yang tidak sesuai dengan kehendak roh. Dengan demikian hidup dalam kodrat dosa artinya selalu meleset dari kehendak Allah yang sempurna. Tindakan-tindakannya tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tapi belum tentu jadi orang jahat, jadi orang baik-baik. Tapi tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Sebab dia belum menjadi manusia Allah. Nah, hukum roh kehidupan. Betul? Itu merubah kodrat itu. Makanya dijalani. Orang yang hidup menurut daging berarti tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti ia tidak bisa disebut anak Allah. Di sini berat sekali saya menyampaikannya. Sebab ternyata yang bisa disebut anak Allah itu sangat sedikit. Wah, masuk neraka dong Pak? Oh belum tentu. Anda menjadi anggota masyarakat. Ya saya cukuplah Pak. Nah, itu kurang ajar. Karena saudara itu dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Itu tak ternilai. Jadi kalau seseorang hidup dalam daging bukan berarti jadi orang jahat yang berkarakter hewan. Dia bisa jadi orang yang bernorma, bermoral baik, santun. Seperti yang diajarkan oleh orang tua, sekolah, pergaulan, dan lingkungan. Tetapi cara berpikir manusia seperti ini tidak bisa sinkron dengan cara berpikir Allah. Dalam hal ini manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Tidak mampu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, cara dan pola berpikir daging tidak dapat diubah secara mudah. Kalau sudah menetap dalam diri seseorang dalam waktu lama. Bahkan pada level tertentu tidak bisa diubah. Jadi tidak heran kalau orang-orang itu ya tidak bisa mengerti bagaimana hidup seiring dengan Tuhan itu. Jadi banyak orang sudah merasa puas jadi orang baik-baik ya. Dia tidak mengerti panggilannya. Allah tidak berkenan kepada orang yang hidup menurut daging. Kalau di perjanjian lama Allah menerima orang-orang Israel yang hidup dalam daging. Karena memang belum mengerti bagaimana hidup menurut roh. Jadi kalau Alkitab mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar kekudusan bangsa Israel dengan kekudusan standar kita beda. Kalau kita harus sampai mengenakan kodrat ilahi atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Di zaman perjanjian lama, hidup dalam daging masih bisa diterima. Tapi begitu masuk umat perjanjian baru,
Wah, Bapak Ibu, kita harus sempurna seperti Bapak. Jadi setelah belajar ini, kalimat Tuhan Yesus kamu harus sempurna seperti Bapak, mudah sekali kita terima. Sangat bisa kita mengerti. Jadi dengan mengalami proses ini, mengubah cara berpikir, punya kecerdasan roh, kita bisa memahami benar kalau Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Cara berpikirmu harus cara berpikirnya Tuhan Yesus. Makanya tidak dibutuhkan hukum-hukum. Nggak dibutuhkan hukum-hukum. Nanti nggak fleksibel. Zaman berubah, hukum itu bisa nggak fleksibel. Tetapi kalau Tuhan cukup kecerdasan roh, bagaimana mengenakan di segala tempat, di segala zaman bisa. Misalnya, hukum. Perempuan harus pakai rambut panjang sampai dada, sampai punggung. Laki-laki harus botak. Di zaman tertentu bisa nggak bisa diikuti. Zaman berubah nggak bisa diikuti. Allah itu cerdas. Misalnya hukum, laki-laki harus pakai sarung. Zaman berubah terus, nggak bisa dipertahankan yang begitu. Allah nggak memiliki hukum-hukum seperti itu, nanti kelihatannya primitif. Jadi primitif. Ini kan sarung zaman Ken Arok. Cukup dengan kecerdasan roh, maka bagaimana mengenakan etika, kesantunan, kehidupan yang tidak melukai orang. Wah, sangat fleksibel. Kapanpun. Itu Kristen. Kekristenan yang benar itu begitu. Anda boleh tepuk tangan. Kalau dipersoalkan, apakah Yesus juga mengalami atau menjalani hukum roh kehidupan? Ya, ya. Tetapi prosesnya berbeda dengan manusia atau orang percaya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa Yesus yang lahir dari benih yang tidak berdosa, yaitu oleh Roh Kudus, sedangkan manusia dari benih manusia yang berdosa. Kalau dilihat keberdosaan manusia pada umumnya, disebabkan dua faktor tadi, gen lalu lingkungan. Kita harus memahami bahwa Yesus dilahirkan bukan dalam keadaan sempurna loh. Ia terlahir sebagai berkeadaan kudus, dalam arti tidak seperti manusia yang mewarisi kodrat dosa. Tapi bukan berarti dia sempurna. Adapun kesempurnaan itu dibangun melalui perjalanan hidup. Maka Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus walaupun anak, dia belajar taat, saudaraku. Saya merenungkan nih saudara, seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa. Adam ini kan sebenarnya harus memilihkan pohon kehidupan. Yang kedua apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Adam itu mengkonsumsi ini sampai pikirannya berubah. Apakah mereka tidak telanjang sebelumnya? Telanjang. Bisa. Loh kok jadi malu? Ininya jadi kotor. Cara memandangnya, perspektifnya itu kan figuratif, saudara. Akhirnya Adam gagal. Sampai titik tertentu tidak bisa diperbaiki. Makanya kalau dari kecil dengan cara berpikir yang salah, dengan pola berpikir yang salah, sampai usia tertentu nggak bisa diperbaiki. Dan mungkin tidak pernah menjadi anak Allah. Nah, Adam ini gagal. Kalau seandainya Adam berhasil, katakanlah dia sudah mendapatkan bentuk begini. Semua anak cucunya itu tidak pernah mengenal bentuk begini. Taunya begini. Semua bulat. Amin. Nggak ada kejahatan. Karena nggak pernah mengenal yang namanya membunuh. Nggak pernah mengenal yang namanya mencuri. Gennya baik.
lingkungan baik, pemerintahan baik, bagus. Nah, tapi Adam ternyata bentuknya enggak begini, bentuknya begini. Udah kacau. Manusia tidak ada yang mampu begini. Bulat. Tuhan Yesus yang bikin bulat. Nah sekarang kita harus bulat. Mau makan mana nih? Mau makan itu ini? Kalau mau makan ini, mendengar logos dan rema. Lewat proses panjang supaya bisa bulat. Tuhan Yesus, saya pakai nama Yesus saja ya, karena ini belum jadi Tuhan waktu itu. Loh, emang bukan Tuhan Pak? Emang mengosongkan diri. Dia nggak jadi Tuhan, jadi manusia. Dan kalau dia gagal, dia tidak pernah jadi Tuhan lagi loh. Allah Bapa tidak pernah jadi Tuhan. Yang Tuhan itu Yesus. Allah itu Bapa yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan, kerajaan. Tuhan itu sebagai pengelola, pelaksana pemerintahan. Itu Tuhan. Tuhan tidak pernah punya anak. Tuhan punya saudara, kita. Yang punya anak itu Allah Bapa. Maka di Alkitab Anda nggak pernah menemukan kata anak Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama ada anak-anak Tuhan itu anak-anak Yahweh. Dalam Yahweh ada Bapa, betul? Nah, Tuhan Yesus membangun dirinya, maaf Yesus dulu ya. Yesus harus membangun dirinya untuk hidup sesuai dengan rancangan Allah semula. Yaitu hidup menurut roh. Artinya ia harus memiliki cara dan pola berpikir Allah sendiri. Itu proses. Nggak langsung dia punya cara berpikir Allah. Makanya dia menghadapi iblis. Iblis tawarkan, kau mau dunia? Jangan cara pikir iblis. Nggak ngerti bahwa Yesus bisa dijatuhkan. Oh Yesus nggak bisa jatuh Pak, karena dia Allah sendiri. Dia mengosongkan diri. Doa dengan ratap tangis. Adalah konyol dan bodoh kalau orang berpikir Yesus tidak bisa berbuat dosa. Sangat mungkin bisa. Itu bodoh bener orang-orang itu. Bodoh banget. Melecehkan Tuhan. Kayak sandiwara semua. Yesus itu taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Setelah taat baru dia berkata segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Itu namanya Tuhan yang diurapi. Dia layak menjadi yang diurapi setelah taat sampai mati. Makanya kalau Anda taat, Anda juga punya Roh Kristus. Roh Kristus bukan berarti Yesus pribadi Yesus dalam kita. Spiritnya yang ada. Karena kita taat sampai mati seperti dia. Jelas nggak saudara? Ini hukum roh kehidupan saudara. Tuhan Yesus pun menjalani hukum roh kehidupan. Tetapi bedanya dia starting from zero. Kita starting from abal-abal. Udah rusak. Maka dikatakan kita bisa sempurna seperti Yesus enggak? Ya enggak mungkin sama, beda keadaannya. Tetapi harus sempurna artinya sesuai dengan kadar keadaan masing-masing dong. Soalnya beda, tapi harus bisa menjawabnya. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus berjuang. Dan Tuhan Yesus akan mendidik kita melalui Roh Kudus. Menuntun kita kepada kehidupan yang berkodrat ilahi. Kalau Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Roh Kudus itu akan menuntun saudara. Untuk tidak menjadi seperti Musa. Untuk tidak menjadi seperti Abraham. Tapi untuk menjadi seperti Yesus. Dan kalau saudara nurut, Anda punya Roh Kristus. Jadi kalau Tuhan berkata jadikan semua bangsa muridku. Yang melaksanakan siapa? Roh Kudus. Yang menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Dia mewakili kami, Bapak dan aku. Dan kalau Roh Kudus memimpinmu, engkau dipimpin bukan untuk menjadi seperti Abraham, bukan untuk menjadi seperti Daud atau Musa, menjadi seperti Yesus. Dan kalau perjuangan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Yesus inilah, Kristus ini dilahirkan. Bukan Yesus cuma satu.
Tuhan Yesus. Kristus itu artinya yang punya roh, yang punya spirit seperti Tuhan Yesus. Makanya disebut Kristen, artinya seperti Kristus. Nah, Kristen kita itu begini, saudaraku. Kalau kita memahami hal ini, masalah dunia ini sudah nggak perlu merisaukan kita sama sekali. Jangan ikut risau. Dunia memang tidak adil, dunia memang jahat. Tunggu tanggal mainnya. Ada penghakiman dan perhitungan. Kitanya sendiri nanti akan menghadap Tuhan. Apakah Anda sudah menjadi seorang yang pantas dimuliakan bersama Tuhan Yesus? Itu yang penting. Nah, yang saya mau tekankan pada kesempatan ini adalah bahwa ada hukum roh kehidupan. Allah punya tatanan di situ. Ubah hatiku Tuhan. Nggak bisa. Ayo, saya didik kamu. Ayo, ikuti pimpinan rohku, baru berubah. Tolong aku Tuhan untuk masuk surga. Berjuang dong. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa korban Tuhan Yesus Kristus itu seperti sebuah kendaraan. Saudara harus mengendarai. Tidak otomatis membawa saudara ke surga. Karena saudara dirancang untuk menjadi anak-anak Allah yang sempurna. Jadi harus mengalami perjuangan. Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu, ya, di Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Walaupun anak Allah, dia juga belajar taat dari apa yang dideritanya. Sampai mencapai kesempurnaan. Harus tunduk juga kepada hukum roh kehidupan. Ternyata Adam pun sudah masuk. Proses ini, saudara. Ini pelajaran yang mahal. Supaya saudara menghargai setiap menit, setiap detik. Itu kesempatan Anda bisa berubah. Makanya kalau orang mau masuk proses ini, benar-benar tidak boleh mencintai dunia sama sekali. Ruangan hidupmu harus hanya diisi oleh engkau dan Tuhan berdua. Dan ini akan membuat saudara betul-betul bisa berubah. Sola Gracia.